Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak DR Arman MPD selaku dosen pengampu mata kuliah media pembelajaran berbasis ICT. Yang sebelumnya perkenalkan, saya Ludia Virjana dengan NPM 20224064051188. Di kesempatan kali ini saya akan mengulas kembali materi model pembelajaran ASUR. ASUR adalah model pembelajaran yang dirancang dan difokuskan agar terciptanya pembelajaran yang efektif dan juga efisien, khususnya pada kegiatan pembelajaran yang menggunakan media teknologi. Tahapan yang harus dilalui agar penggunaan media berjalan secara efektif, terdapat 4 tahapan pada model ASUR. Yang pertama, analyze learners adalah menganalisis peserta didik atau kenali peserta didik. Who is the audience? Siapakah yang menjadi audiens? Terdapat 3 poin dalam analyze learners. Yang pertama, demografis. Apa itu demografis? Yaitu tentukan identitas seperti umur, jenis kelamin, tempat tinggal, dan gaya belajar. Ada yang harus diperhatikan. Yang pertama, pedagogik. Yang kedua, andragogik. Yang selanjutnya adalah general karakteristik, yaitu kenali karakteristik peserta didik. Yang selanjutnya, entry kompetensi. Melihat kompetensi peserta didik, apakah memiliki kemampuan lebih atau kurang. Selanjutnya ada learning styles, yaitu gaya belajar. Ada audio, visual, kinestetik, dan sebagainya. Selanjutnya adalah tahap kedua, ada set objektif atau nyatakan atau rumuskan tujuan pembelajaran. Mau sampai apa tujuan pembelajarannya, jadi harus jelas. What do students need to learn, yaitu apa yang perlu dipelajari oleh siswa. Terdapat 2 hal dalam tahap set objektif. Yang pertama, learning outcome assessment atau penilaian hasil belajar. Yang kedua, course rubrics. Terdapat 3. Yang pertama, skill atau konsep. Jadi skill atau konsep apa yang akan diajarkan. Yang kedua, provise atau asuransi. Yang ketiga, confidence of performance, yaitu kondisi kinerja atau performa. Tahap ketiga yaitu select methods, media, material, yang artinya memilih metode, media, dan bahan ajar atau materi. Hal ini mencangkup apa yang dibutuhkan. Dan terdapat 3 cara untuk memilih media. Yang pertama, gunakan media yang sudah ada. Yang kedua, jika memang tidak ada, baru membuat media baru. Yang ketiga, ketika media sudah ada tetapi belum cocok, maka tetap gunakan media tetapi diperbaiki sesuai dengan kebutuhan. Dan selanjutnya adalah tahap keempat. Setelah guru memilih dan menentukan strategi menggunakan media dan materi, yaitu yang selanjutnya utilize media materials, bagaimana seorang guru menggunakan media dan juga bahan ajar. Nah, sebelum itu guru harus mempersiapkan media, mempersiapkan lingkungan belajarnya seperti LCD dan sebagainya. Lalu guru juga harus mempersiapkan rancangan pembelajaran sehingga dapat tercapai keberhasilan belajar. Selanjutnya ada tahap yang kelima, yaitu require learner participation. Maksudnya memastikan bahwa terjadi partisipasi atau interaksi pada peserta didik dengan cara diskusi, bertanya sambil mengajar, atau dengan penilaian secara langsung. Sehingga guru dalam hal ini harus mencari cara yang sebaik-baiknya. Dan yang terakhir adalah evaluasi dan revisi, di mana evaluasi dan perbaikan dilakukan untuk melihat apa yang telah berhasil dan apa yang tidak berhasil. Dalam sumatif evaluasi ada penyampaian pembelajaran yang harus dievaluasi. Yang kedua, media dan materi diukur apakah berhasil atau tidak, dan hasil dari evaluasi akan digunakan di pertemuan berikutnya, sehingga mengajar tidak membuang-buang waktu. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.